Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat hari ini ada tiga tujuan utama dari kenaikan Yesus ke surga. Tujuan Yesus naik ke surga yang pertama adalah menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, tempat Yesus yang sebenarnya adalah di surga. Dan saudara juga sebagai orang percaya kepada Yesus, tempat kita di dunia ini bukanlah di bumi, tapi tempat kita adalah di surga. Mengapa saudara? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, berarti ada jaminan bahwa saudara dan saya tempat yang bukan di bumi, tapi di surga. Bumi hanyalah tempat kita sementara. Kita ibarat pendatang, kita cuma kontrak di bumi. Namun rumah kita yang sebenarnya adalah di surga. Di mana Yesus ada, disitulah kita ada. Dan dia lebih dahulu pergi menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, jangan sedih bagi saudara di rumah di dunia ini yang belum punya rumah. Saudara masih ada di kontrakan. Jangan sedih, karena di dunia ini kita cuma numpang, cuma sementara. Rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Dan dia atau Yesus berjanji akan membawa kita kembali menuju ke surga yang dia sediakan bagi kita. Orang yang percaya mendapat jaminan daripada Tuhan supaya dia tidak takut, dia tidak khawatir. Karena apa? Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu tujuan Yesus yang pertama naik ke surga. Tujuan Yesus yang kedua naik ke surga adalah penggenapan janji Allah tentang pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia akan mengirimkan seorang penolong lain. Penolong lain di sini artinya berbicara tentang Roh Kudus. Yesus tidak membiarkan saudara dan saya sendirian. Ada Roh Kudus yang menghibur kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi walaupun Yesus tidak ada lagi di bumi bersama dengan kita, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kita dalam kita suka maupun duka. Roh Kudus ada di tengah kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak merasa sendiri. Kita tidak merasa bahwa saya menghadapi hidup ini dengan kekuatan saya sendiri. Ingat, ada Tuhan melalui Roh Kudusnya akan memberi kekuatan kepada kita. Jadi dia sudah naik ke surga. Dia memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jaminan pemeliharaannya, yaitu Roh Kudus ada di tengah kita. Dia ada di hati kita, memberi kekuatan bagi kita. Yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga adalah dia ingin supaya murid-muridnya menjadi saksi dari pemberitaan Injil. Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Sampaikanlah Injil, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan." Jadi Yesus mengutus murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi. Dari mana? Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi gitu. Tuhan ingin murid-muridnya memberitakan Injil. Nah, saudara dan saya juga mendapatkan pesan dari Tuhan hari ini untuk kita menjadi saksi Yesus. Mulai dari mana? Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara tentang dari keluarga kita. Beritakan Injil di tengah keluarga kita. Mungkin masih ada mama papa kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan, adik kita. Sampaikan Injil Kristus. Setelah Yerusalem, ada Samaria. Samaria berbicara tentang apa? Tetangga kita. Sampaikanlah firman Tuhan kepada mereka. Beritakan Injil kepada mereka.
Setelah Samaria apa? Yudea, yaitu lebih jauh lagi ke kota lain. Kita menyampaikan Injil. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Beritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Setelah itu apa? Sampaikanlah Injil kepada seluruh dunia, kepada segala makhluk, supaya mereka juga percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah tugas saudara dan saya. Jadilah saksi dari pemberitaan Injil Kristus, saksi akan kebangkitannya, bahwa benar-benar Yesus yang saudara dan saya sembah, itulah Yesus yang berkuasa. Ini kita sampaikan kepada banyak orang di seluruh dunia, kepada siapapun yang kita temui. Kita adalah saksi dari pemberitaan Injil itu, supaya melalui pemberitaan kita banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Murid-murid sudah memberikan contoh itu. Mereka berkobar-kobar melayani Tuhan, bahkan di akhir hidup mereka sampai mati, titik darah penghabisan dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, karena cintanya akan Tuhan. Mereka sudah tahu bagaimana Yesus sudah bangkit dari orang mati, dan dia sudah naik ke surga menyediakan tempat. Itulah sebabnya hal yang sama juga. Mari kita lakukan itu. Mari kita beritakan Injil. Di mana saudara bisa memberitakan Injil? Di tetangga kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, bahkan ke seluruh dunia. Sampaikanlah Injil. Jadi ada 3 tujuan Yesus naik ke surga pada hari ini. Pergi apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua dikatakan apa? Pengenapan janjinya bahwa dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan yang ketiga supaya kita menjadi saksi bagi pemberitaan Injilnya. Biar kita boleh mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Karena firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin.